Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Yulistia Abdina dari Prodi Diploma 4 Gizi Poltekkes Kemenkes Palembang. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang gizi dan kesehatan kepada remaja. Baiklah teman-teman, sebelumnya karena kita tidak memiliki proyektor untuk menampilkan PPT, jadi di sini saya akan membagikan PPT kepada teman-teman untuk mengikuti penyuluhan pada hari ini. Baiklah, langsung saja. Remaja adalah masa transisi anak-anak hingga awal dewasa, sehingga pada masa ini manusia tidak dapat dikatakan sudah tua ataupun dewasa, ataupun tidak dapat dikatakan sebagai anak-anak. Sehingga remaja pun bisa disebut yaitu periode perkembangan seseorang mulai dari puncak pubertas sampai dengan status dewasa. Baiklah, usia remaja itu dimulai pada umur 10 sampai 12 tahun, sedangkan berakhir pada umur 18 sampai 22 tahun. Jadi umur saya masih 20 tahun, masih seumuran dengan kitanya. Belum. Selanjutnya yaitu tujuan pemenuhan gizi pada remaja. Yang pertama, untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Pada masa remaja ini pertumbuhan dan perkembangannya sangat cepat, jadi diperlukan gizi seimbang untuk terjadinya pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Yang selanjutnya yaitu memberikan nutrisi yang seimbang sesuai dengan aktivitas fisik dan kondisi kesehatan. Dan yang ketiga yaitu edukatif yang benar tentang gizi. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat gizi seimbang bagi remaja. Yang pertama, membantu konsentrasi dalam belajar. Yang kedua, beraktivitas. Kita beraktivitas, baik itu berat maupun tidak berat, kita memerlukan gizi untuk melakukan aktivitas tersebut. Yang ketiga yaitu bersosialisasi. Yang keempat, untuk kesempurnaan fisik. Jika kita kekurangan gizi, otomatis fisik kita juga akan kurang. Contohnya yaitu kekurangan kalsium. Kekurangan kalsium itu dapat menyebabkan osteoporosis yang dapat mengganggu kesempurnaan fisik kita. Yang kelima yaitu tercapainya kematangan fungsi sosial. Dan yang keenam, tercapainya bentuk dewasa. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat gizi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan zat gizi pada remaja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan zat gizi pada remaja. Yang pertama yaitu aktivitas fisik. Remaja yang memiliki aktivitas fisik yang banyak atau yang padat akan berbeda kebutuhan zat gizinya dengan remaja yang tidak memiliki aktivitas fisik atau aktivitas fisiknya ringan. Yang kedua yaitu lingkungan. Yang ketiga depresi, kondisi mental. Yang keempat pengobatan dan penyakit. Remaja-remaja yang sedang mengalami pengobatan atau sedang mengalami penyakit, pasti kebutuhan gizinya akan berbeda dengan remaja yang sehat. Selanjutnya yaitu stres. Untuk selanjutnya yaitu masalah remaja atau bisa disebut juga kesalahan yang sering dilakukan oleh remaja yang dapat menyebabkan masalah gizi. Yang pertama yaitu tidak sarapan pagi. Padahal teman-teman, sarapan pagi di sini sangat penting untuk kita mengawali aktivitas. Yang kedua, makan tidak teratur. Saking banyaknya kegiatan kita di luar, maka akan menghambat atau akan mempengaruhi waktu makan kita, sehingga makan kita tidak teratur. Yang ketiga yaitu sering jajan di luar dan memakan junk food dan fast food. Makin modernnya zaman teman-teman membuat kita semua itu menjadi malas, sehingga kita lebih sering makan di luar, makan makanan fast food, makan makanan junk food, sehingga padahal makan makanan tersebut sangat berbahaya bagi tubuh kita, karena makanan tersebut tinggi akan lemak, kalsium, yodium, segala macam yang dapat berbahaya jika kelebihan di dalam tubuh kita. Yang selanjutnya yaitu diet ketat. Diet ketat di sini pastinya di masa remaja teman-teman pasti sangat memperhatikan penampilan, sehingga untuk mendapatkan penampilan yang bagus, remaja-remaja sering melakukan diet ketat. Diet yang salah dapat menimbulkan masalah gizi. Baiklah, selanjutnya yaitu kebutuhan akan zat gizi pada remaja. Yang pertama ada energi.
Menurut AKG, energi yang diperlukan laki-laki itu lebih besar daripada energi yang diperlukan oleh perempuan. Karena mengapa? Laki-laki itu aktivitasnya lebih berat, lebih banyak membutuhkan energi daripada remaja putri. Dan menurut AKG untuk laki-laki pada umur 11 sampai 18 tahun itu membutuhkan energi 13 sampai 23 kilokalori per sentimeter tinggi badan. Sedangkan untuk perempuan pada umur yang sama membutuhkan 10 sampai 19 kilokalori per sentimeter tinggi badan per harinya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu ada protein. Protein di sini terbagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Yang hewani berasal dari hewan, sedangkan yang nabati itu berasal dari tumbuhan atau kacang-kacangan. Contohnya di sini ada tempe. Protein berfungsi sebagai zat pembangun dalam tubuh kita. Untuk keperluannya pun berbeda-beda sesuai dengan tingkat umurnya. Untuk yang umur sampai 10 sampai 12 tahun membutuhkan 50 gram per hari protein. Untuk yang 13 sampai 15 tahun 57 gram per hari, dan untuk 16 sampai 18 tahun 55 gram per hari. Yang selanjutnya ada lemak. Lemak ini berfungsi untuk disimpan sebagai cadangan energi di dalam tubuh kita. Kebutuhan lemak itu 20-25% dari total kalori kita per hari. Yang selanjutnya ada karbohidrat. Tubuh kita membutuhkan karbohidrat 50% atau lebih dari kalori yang kita miliki per hari. Selanjutnya adalah vitamin. Vitamin di sini sebagai zat pengatur tubuh kita. Di sini ada vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Sedangkan untuk selanjutnya ada mineral. Mineral itu ada mineral makro dan mineral mikro. Dan selanjutnya yaitu yang dibutuhkan oleh remaja, yaitu ada serat untuk menjaga fungsi organ pencernaan kita. Kelas selanjutnya yaitu masalah yang di gizi pada remaja. Masalah gizi pada remaja itu dibagi dua, yaitu akibat kekurangan gizi dan akibat kelebihan gizi. Yang pertama kita bahas yaitu akibat kurang gizi. Masalah yang pertama yaitu ada stunting. Apakah stunting itu? Yaitu kondisi gagal tumbuh anak di mana tinggi badannya tidak sama dengan anak seumurannya. Rata-rata tinggi anak di Indonesia itu lebih pendek dibandingkan dengan standar WHO, yaitu lebih pendek 12,5 cm untuk laki-laki dan 9,8 cm pada perempuan. Ternyata teman-teman, stunting ini berdampak jangka pendek pada kita, yaitu penurunan fungsi kognitif, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan gangguan sistem metabolisme tubuh. Yang selanjutnya, yang kedua di sini yaitu cake. Cake di sini bukan karena cekek oleh hantu ya teman-teman, tapi cake di sini adalah kurang energi kronis. Kurang energi kronis ini dapat disebabkan oleh dua, yaitu karena penampilan, yang kedua karena ekonomi. Kenapa? Karena penampilan. Banyak remaja yang terlalu memperhatikan penampilan sehingga mereka melakukan diet ketat tadi sehingga dapat kekurangan energi secara kronis. Yang kedua karena ekonomi, yaitu karena ekonomi keterbatasan untuk membeli suatu bahan makanan. Cake ini dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit infeksi dan gangguan hormonal. Yang selanjutnya yaitu anemia zat gizi. Anemia zat gizi di sini yaitu karena kekurangan zat besi di dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan penurunan kadar Hb pada sel darah merah kita. Prevalensi anemia zat besi pada perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki, yaitu 23% pada perempuan dan 12% pada laki-laki. Ciri-ciri anemia di sini ditandai dengan 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Namun jangan khawatir teman-teman, untuk menjaga anemia bukanlah hal yang sulit. Kita cukup terapkan 5M untuk mencegah 5L. Apa saja sih 5M itu? Yang pertama, menerapkan 4 pilar gizi seimbang. Apa saja sih 4 pilar itu? Yang pertama itu makan makanan yang beragam, yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, adapun dan serat. Yang kedua yaitu PHBS. Yang ketiga yaitu beraktivitas fisik sekurang-kurangnya 3 kali dalam seminggu.
Yang keempat yaitu mempertahankan berat badan normal kita. M yang kedua yaitu mengkonsumsi zat besi bersama dengan vitamin C. Mengapa demikian? Karena vitamin C dapat membantu penyerapan zat besi. Yang ketiga yaitu mengurangi dan menghindari konsumsi zat tanin. Kenapa zat tanin? Karena zat tanin di dalam teh dapat menghambat penyerapan zat gizi. Jadi teman-teman, kalau di sini kita makan bakso, itu tidak boleh setelah makan bakso itu minumnya es teh, karena dapat menghambat penyerapan zat besi yang ada di dalam bakso tersebut. M yang keempat yang itu mengkonsumsi tablet tambah darah 1 minggu sekali bagi perempuan, yaitu untuk menjaga kadar darah yang ada dalam tubuh kita. Yang kelima yaitu membiasakan olahraga, yaitu 3 kali dalam seminggu. Baiklah, masalah gizi yang kedua pada remaja yaitu akibat kelebihan gizi teman-teman, yaitu obesitas. Di mana obesitas ini dipicu karena kurang konsumsi serat, sayur, buah, tidak selalu sarapan, dan kurang melakukan aktivitas fisik. Obesitas ini dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular teman-teman. Yang pertama yaitu hipertensi, penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus, kanker, dan osteoporosis, dan masih banyak lagi yang dapat disebabkan oleh penyakit obesitas. Baik, untuk selanjutnya yaitu cara mengatasi masalah gizi. Nah, di sini saya sudah menyediakan pesan gizi pada remaja yang insya Allah dapat mengatasi masalah gizi pada remaja. Yang pertama yaitu sarapan pagi, di mana sudah kita ketahui tadi bahwa sarapan pagi sangat penting bagi tubuh kita untuk memulai aktivitas. Yang kedua, makan yang mengandung serat, yaitu untuk menjaga fungsi organ pencernaan kita. Yang keempat, cukup istirahat, di mana kita dianjurkan untuk istirahat kurang lebih 7-8 jam per harinya. Yang keempat yaitu makan makanan yang beragam, yaitu terdiri karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Yang selanjutnya itu tidak minum alkohol dan merokok. Yang selanjutnya yaitu beraktivitas fisik dan olahraga teratur. Yang terakhir, minum tablet tambah darah bagi remaja putih, yaitu untuk menjaga pasukan kadar darah kita di dalam tubuh. Baiklah, sebelum kita akhiri teman-teman, di sini saya punya video dan selamat menyaksikan. Remaja merupakan masa terjadinya perubahan yang berlangsung cepat dalam hal pertumbuhan fisik, kognitif, dan psikososial, serta merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju remaja yang ditandai dengan banyak perubahan. Setelah mendengar penjelasan tadi, apakah kalian sudah termasuk ke dalam remaja atau belum nih? Kalau sudah, kita akan menghitung bagaimana menilai status gizi pada remaja. Untuk menilai status gizi pada remaja, kita menggunakan perhitungan IMT atau indeks massa tubuh. Baiklah teman-teman, dari penjelasan saya tadi dan menyaksikan video tadi, apakah teman-teman di sini ada yang bisa menyimpulkan tentang pembahasan kita hari ini? Baiklah, kalau yang saya dapatkan dari kesimpulan tersebut, ya masa remaja sedang dalam masa pertumbuhan. Tentunya dibutuhkan zat gizi yang seimbang supaya sehat, tumbuh optimal, dan terhindar dari masalah gizi. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih Saudari Nina. Benar sekali bahwa pada masa remaja itu sedang masa dalam pertumbuhan dan perkembangan yang cepat, sehingga kita membutuhkan gizi seimbang untuk tumbuh sehat dan hidup yang kuat. Baiklah, terima kasih. Sebelum kita akhiri, saya akan membagikan proses untuk teman-teman, jadi mohon diisi. Baiklah, dipersilakan. Baiklah teman-teman, apakah untuk mengisi prosesnya sudah selesai? Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk prosesnya. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang gizi dan kesehatan pada remaja pada hari ini.
Terima kasih atas waktu dan kesempatannya bagi teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.